saja ke intinya teman-teman sekalian. Nah, sebagai grammar pada kesempatan ini adalah apa itu grammarnya adalah ya ini ada to yang artinya lagi, kemudian ada pass yang artinya lewat. Ya, itulah teman-teman sekalian. Ini dua kata kunci yang akan mewarnai pelajaran kita tentang waktu pada pertemuan kali ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini jam ini menunjukkan pukul 1 ya, pukul 1 ya. What's about English? Bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris ini cara membahasakannya adalah it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Artinya pukul 1. Ya, teman-teman sekalian. Berikutnya, nah ini jarum jam menunjukkan pukul 11 ya. What's about in English? Bagaimana dalam bahasa Inggris? Ini adalah it's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Artinya pukul 11. 11 ya. Nah, berikut teman-teman sekalian yang berbahagia. Ini adalah jarum jam menunjukkan pukul 12 ya, pukul 12 ya. What's about in English? Bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Pukul 12 ya. Next, berikutnya teman-teman sekalian. Nah, ini berarti jam 7 ya, jam 7. Ya, jam 7. Jam-jam menunjukkan jam 7. What about in English? Bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya, it's 7 o'clock sharp. Bisa juga ya. It's 7 o'clock sharp. Tepat pukul 7. Ya, tepat pukul 7. Pas-pas ya. It's 7 o'clock sharp. Ya. Next, berikutnya. Nah, bisa kita lihat sini sudah lewat ini ya. Jam 7 lewat 3 menit ya. Ya. It's 3 minutes past 7. Ya, it's 3 minutes past 7. Pukul 7 lewat 3 menit. Ya, pukul 7 lewat 3 menit. Nah, di sini ada kata minutes ya. Ya. Kemudian ada S karena ini 3 adalah jamak. Kalau 1 tidak pakai S. Ya, 1 minute. Ya. Nah, ini sudah ada kata pas di sini teman-teman sekalian yang berbahagia. Ya, itu pas ini artinya lewat. Ya, pas ini artinya lewat. Next, berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat jam 7 lewat 5 menit. Jam 7 lewat 5 menit ya, jarum-jam menunjukkan jam 7 lewat 5. What about in English? Bagaimana bahasa Inggrisnya? It's 5 past 7. It's 5 past 7. Pukul 7 lewat 5 menit. Teman-teman, bisa kita perhatikan di sini tidak pakai minutes lagi seperti di atas ya. Karena kalau 5 atau kelipatan 5 itu 5, 10, 15. Kata minutesnya bisa dihilangkan ya. Ya. It's 5 past 7. Ya. Jadi kata minutes tidak ada. Nah, kita ke slide berikutnya teman-teman sekalian. Ya, kita bernapas sedikit ya. Ya, santai aja teman-teman ya. Namanya kita belajar. Apalagi belajar bahasa orang ini ya. Ya seperti itulah teman-teman sekalian. Kesempurnaannya mungkin ya 99% lah. Yang jelas kita perlu belajar teman-teman sekalian. Next. Ya, ini bisa kita lihat. Ini jam 7 lewat 6 menit. Jam 7 lewat 6 menit. What about in English? Ya. It's 6 minutes past 7. It's 6 minutes past 7. Ya. Jadi ini jam 6 lewat jam lewat 6 menit. 6 menit lewat daripada jam 7 ya. Pukul 7 lewat 6 menit ya, gitu ya. Jadi
Bisa dilihat di sini teman-teman, kembali ada kata minutes, ya minutes, ya kembali ada kata minutes karena ini bukan kelipatan 5. Ya, jadi pukul 7 lewat 6 menit. Next, kita lihat di sini lagi jam 7 lewat 10, ya. Jam 7 lewat 10 teman-teman sekalian, ya. Coba kita perhatikan ya bagaimana what's about in English, bagaimana dalam bahasa Inggris. It's 10 past 7. It's 10 past 7. Pukul 7 lewat 10 menit. Ya, pukul 7 lewat 10 menit. Ya. Teman-teman sekalian, kata minutes ya dihilangkan di sini ya, karena 10 ini merupakan kelipatan 5 ya. Nah, it's 10 past 7 seperti ini. It's 6 minutes karena 6 ini bukan kelipatan 5 ya. Di sini dihilangkan ya. Next. Ya, ini ada jam 1/4 lewat daripada pukul 7. Ya, 1/4 lewat daripada pukul 7. Coba kita lihat. Nah, ini ya. It's a quarter past 7. It's a quarter past 7. Pukul 7 lewat 1/4. Pukul 7 lewat 1/4. Jadi 1/4 ini ya sama dengan 15 menit. Ya, tapi ada bahasa Inggrisnya tersendiri ya, a quarter. Kalau bahasa Indonesia ada juga bahasa Indonesia yang tersendiri 1/4. Ya, itu ya. Kalau 15 menit ya 15 minutes. Kalau di Indonesia ya 15 menit. Ya itu ya teman-teman sekalian. Kita ke berikutnya. Ada di sini. Ya ini lewat berapa ini? Jam 7 lewat 20 menit. Ya teman-teman sekalian. Ya, what's about in English? Ya, it's 20 past 7. It's 20 past 7. Ya, pukul 7 lewat 20 menit. Nah, ya, jadi kata minus hilang lagi ya karena 20 ini kelipatan 5. Begitu juga di sini 15 menit kelipatan 5. Ya. Oke, teman sekalian, it's 20 past 7. Ya, semua kata past, 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 past artinya lewat, ya. Berikut adalah jam 7 lewat 25 menit. Ya, what's about in English? It's 25 past 7. It's 25 past 7. Pukul 7 lewat 25 menit. Pukul 7 lewat 25 menit. Next. Nah, ini jam 7 lewat 30 menit atau setengah 8 ya. What's about in English? It's half past 7. It's half past 7. It's half past 7. It's half past 7. Pukul 7 lewat setengah jam ya, atau lewat 30 menit ya. 3 menit, 30 menit ya. It's half past 7. Pukul 7 lewat setengah jam ya. Nah, itulah teman-teman sekalian yang semua di sini lewat dari jam 7. Jadi kata kuncinya adalah pas. Pas, 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 pas. Artinya lewat. Ya. Kita ke slide berikutnya. Next slide. Nah ini sekarang. Ini kalau seperti ini adalah. Nah, ini menuju ke jam 7. Lagi 25 menit. Jam pukul 7. Nah. What's about this? It's 25. It's 25 to 7. Jadi lagi 25 menit sampai pukul 7. Lagi 25 menit sampai pukul 7. Jadi kata lagi di sini ini adalah to dalam bahasa Inggris. Kata dilewat pas. Berikutnya adalah nah ini ya, lagi 20 menit jam 7. Lagi 20 menit jam 7. It's 20 to 7. It's 20 to 7. Ya, jadi ada menitnya di sini teman-teman sekalian karena ini semua kelipatan 5 ya.
Ya, bisa sebenarnya it's 20 minutes. Ya, tapi ya, dihilangkan ada ya. Ya. It's 20 to 7, lagi 20 menit sampai pukul 7. Ya. It's 27, it's 20 to 7. Lagi 20 menit sampai pukul 7. Kalau ini lagi 25 menit sampai pukul 7. Ya. It's 20 to 7. Lagi 20 menit sampai pukul 7. Next, nah ini bisa kita lihat lagi 15 menit atau lagi seperempat menuju pukul 7 atau sampai pukul 7. Bagaimana dalam bahasa Inggris? What's about in English? It's a quarter to 7. It's a quarter to 7. Lagi seperempat menit sampai pukul 7. Ya. Bisa juga sebenarnya teman-teman sekarang. It's 15 to 7. Ya, lagi 15 menit sampai ke jam 7. Kalau bahasa Indonesia lagi 15 menit sampai jam 7. Kalau equator bahasa Indonesia lagi seperempat menit sampai pukul 7. Ya. Saya kira bisa dipahami teman-teman sekarang ya. Ya, kita relax saja. Kemudian next, ya ini ada gambar jam lagi yang lompat-lompat ini. Ya, ini ya. Nah, bisa kita lihat sini jarum jamnya. Lagi 5 menit sampai jam 7. Lagi 5 menit sampai jam 7. What about the English? It's 5 to 7. It's 5 to 7. Lagi 5 menit sampai pukul 7. Nah, itu ya teman sekalian ya. It's 5 to 7. Lagi 5 menit sampai pukul 7. Nah, berikutnya teman-teman sekalian next. Jarum jam ini menunjukkan lagi 3 menit menuju pukul 7 sampai pukul 7 ya. What about in English? Ya, ini it's 3 minutes to 7. It's 3 minutes to 7. Lagi 3 menit sampai pukul 7. Ya, lagi 3 menit sampai pukul 7. Ya. Kembali dicantumkan di sini teman-teman sekalian minutes-nya karena ini bukan kelipatan 5. Ini 3 ya, 3. Kemudian ada S-nya di sini karena 3 ini merupakan jamak lebih dari 1. Ya, itu teman-teman sekalian ya. Semoga bisa kita pahami. Next, nah ini ya. Nah ini lagi 1 menit sampai jam 7 ya. Bukan jam 7 lagi 1 menit, sedikit lagi ya. 1 menit ya. What in English? It's 1 minute to 7. It's 1 minute to 7. Lagi 1 menit sampai pukul 7. Di sini teman-teman sekalian cantumkan lagi minitnya tapi tidak pakai S. Karena ini 1 bukan jamak. 1 tidak banyak. Ya. Kalau lebih dari 1 pakai S, misalnya 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Karena 1 tidak pakai S, tapi pakai minute di sini. 1 minute. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa slide yang kita pelajari tadi. Kesimpulan di sini adalah kalau lagi itu diwakili oleh kata to dalam bahasa Inggris. To, 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 artinya lagi ya. Itulah teman-teman sekalian ya. Next slide. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan betul tadi ya. Kami sudah kemukakan pas itu artinya lewat. To artinya lagi ya. Kemudian perlu diingat sekarang teman-teman. Ingat artinya atau remember. Don't forget, you must remember bahwa ya di sini ada perbedaan-perbedaan ya. Apa sih perbedaan clock dan hour? Ya, artinya misalnya 1 o'clock, jam 1. Ya, jam 1. Kalau kita katakan 1 jam, 1 hour. 1 hour. 1 jam, artinya 1 jam. Kemudian 2 o'clock, jam 2. Kalau 2 jam, 2 hours. 2 hours. Kembali ada S ya karena jamak lebih dari 1. Artinya 2 jam. Ya.
3 o'clock, jam 3, artinya jam 3. 3 hours, 3 jam. Contohnya misalnya begini. What time do you go to school? Jam berapa kau ke sekolah? Ya. I go to school 7 o'clock. 7 o'clock. Ya. Katakan lagi. How long do you go there? How long do you go to school? Berapa lama ke sekolah? Ya. I go to school 1 hour. Saya ke sekolah 1 jam. Ya. It's about 1 hour. Yes. I go to school. It's about 1 hour. Saya ke sekolah kira-kira sekitar 1 jam. Ya seperti itu teman-teman sekalian ya. Perbedaannya ya. Ini perlu diingat. Kemudian ada poin-poin lain tadi. Saya sudah bahasakan juga sebelumnya bahwa yang pertama adalah bila angka 5 atau yang bisa dikali 5 atau kelipatan 5, maka kata menit ya, menit dapat dihilangkan. Ya, menit. Equator artinya seperempat ya, atau 15 menit. Half artinya setengah atau 30 menit ya. Nah itulah teman-teman sekalian ya, merupakan bagian daripada grammarnya ya, kaidah-kaidahnya atau aturan-aturan perbahasan. Kemudian kita ke percakapannya ya. Keduanya conversation, bagaimana contoh percakapannya ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini ya. Ya, ini ya. Ada dialog di sini Tom dengan Pat ya. Tom, ya. What time is it? We are going to be late. Ya. Pukul berapa ini? Kita akan terlambat ini. Ya. Dijawab oleh Pat, it's a quarter past 7. It's a quarter past 7. We are on time. Don't panic. Ya. 7:45 ya, insya Allah kita tepat waktu, jangan panik ya. Nah, gitu bahasa ini ya, bahasa tuturannya seperti itu ya, bahasa rileksnya, artinya maknanya seperti itu. Kemudian Tom ya, but I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. Tapi saya pikir kita harus di restoran ini pukul 7:30 karena untuk membuat pesta kejutan. Ya, dijawab lagi oleh Tom, sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8 o'clock. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Tentu kita akan sampai tepat waktu ya. Jam sibuk juga sudah hampir berakhir. Bagaimanapun pestanya dimulai jam 8. Tapi saya sangat butuh bantuan para direksi ini. Dapatkah engkau menelepon restoran, tanyakan di mana parkiran mobilnya. Ya seperti itu ya teman-teman sekalian maknanya. Dijawab lagi, oke. Oke. Nah, next teman-teman sekalian, sekarang kita ke bagian ketiga setelah grammar, composition dan kalimat, sentence ya. Nah ini saja, kalau menyusun kalimat teman-teman sekalian selalu ada bagian penyusun kalimat ini ya. Ini ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, kata kerja, adjektif, kata sifat, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, interjection, kata seru. Nah sebenarnya biar 3 aja ini bisa kita menyusun kalimat ya. Misalnya, you find pen, kau dapat menemukan pulpen ya. Tapi untuk lebih lengkapnya kepada suatu kalimat yang kompleks ya 8 ini, 8 ya. Intinya teman-teman sekalian semuanya di sini ada Anda mengenal ini ke 8 bagian ini. Ya. Next, ya kemudian paling penting adalah teman-teman mengetahui daripada bagian kedua daripada penyusun kalimat itu pronoun, ada katakan perubahan-perubahannya ini ya. Karena ini hampir-hampir selalu ada dalam kalimat ya. Selalu kami tekankan ini.
perubahan dari subjek, objek, posisi refleksi pronoun ini ada perubahan 5 perubahan ya. I subjek, objek me, kepunyaan my, ini juga mine, myself. Nah ini Anda pelajari lebih lanjut lah di berbagai sumber ya yang disajikan lewat YouTube maupun buku-buku manual. The next, nah sekarang kita melihat contoh kalimatnya bagaimana ini tentang time ya. For example in the sentence, ya, Tom tell Bob, it's a 3:15. I must go home now before 4 o'clock. What's the matter, Tom? Asked Bob. I and my family will pick my brother up at the airport. At the airport. Jadi sini katanya karena ada sini vokal di depan ya. At the airport. And we will go at 4 o'clock. I think we can continue the homework tomorrow. What's the meaning? Apa artinya? Tom memberitahu Bob, sekarang sudah pukul 3 lewat 15 menit atau seperempat. Saya harus pulang sekarang sebelum jam 4. Ada masalah apa Tom? Tanya Bob. Saya sekeluarga akan menjemput kakak saya di bandara dan kami akan pergi pukul 4. Saya kira kita bisa lanjutkan kerjakan pekerjaan rumah besok. Ya. Inilah beberapa contoh teman-teman sekalian daripada time ya, waktunya ada equator past 3 ya, seperempat lewat dari pukul 3 ya. Ya, pukul 3 lewat seperempat. Kemudian ada jam 4 ya. Ya. Nah, seperti itulah contohnya dalam kalimat. Ya, dicontohkan juga tadi dari beberapa materi dan percakapan ya. Saya kira teman-teman sekalian bisa sedikit demi sedikit ada pencerahan ya, mudah-mudahan. Ya. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita ke ini ya, vocabulary apa, kosakata apa yang kita dapatkan tadi di sini ya. Di sini ada ya telling time, membicarakan masalah waktu, tentang waktu, misalnya materinya ini ya. Nah, kemudian time itu artinya sendiri waktu. Late, terlambat. Quarter, seperempat. Half, setengah. On time, tepat waktu ya. Ya, karena ada yang tidak tepat waktu. Panic, panik ya, ini sudah menyelesaikan. Talk, ini kata kerjanya mengira ya, berpikir ya, dari kata think. Thought, thought. Ya. Kemudian had to, dari kata had to ya, ini sebenarnya apa? Harus, mesti ya, tidak bisa tidak ini. Beda dengan must, masih agak lemah sedikit ya. I must go. Ya, tapi kalau sudah harus pergi, misalnya apakah ibunya sakit ya. I have to go because my mother is sick. Saya harus pergi nih, tidak bisa tidak karena ibu saya sakit. Contohnya ya teman-teman sekalian. Kemudian ada ini restoran ya, restoran, surprise, kejutan. Kemudian ada kata party, artinya pesta. Kemudian rasawal, jam sibuk, rasawal, jam sibuk. Almost, artinya hampir, ya. Kemudian start, artinya memulai ya, sini. Kemudian park, artinya parkiran. Ya. Kemudian car, artinya mobil, ya. Saya kira itu teman-teman sekalian kosakata yang bisa kita pilih dalam materi kita kali ini ya. Ada beberapa mudah-mudahan bisa dihafalkan dan kita cross check dalam kamus kita ya. Ya teman-teman sekalian. I think it's all our lesson today. Thank you for joining. See you next time. Saya kira inilah teman-teman sekalian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat juga bagi saya, bermanfaat juga teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah buat kami yang insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'un nas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak bermanfaat pada sesama manusia.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.